Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Adi Saputro dalam mata pelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Jadi jangan mempersulit hal yang mudah. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Nah, kita langsung ke materi. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, pas waktu kalian masih SD, kalian masih SMP, nah, misalnya kalau kalian SD, saya yakin pernah mengukur, misalkan mengukur kertas ada berapa senti, ada berapa meter. Nah, misalkan untuk mengukur tinggi badan kalian berapa meter, nah itu namanya apa? Kegiatan mengukur. Nah, kalau di tingkat SLTA, nah itu alat ukur itu banyak, gak hanya satu. Nah, misalkan kalian mau mengukur ketebalan kertas, nah itu kan kertas itu kan tipis sekali. Nah, dengan cara apa? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Misalkan kalian mau mengukur diameter lingkaran, itu seperti apa? Kan bingung, alatnya kan mungkin pakai penggaris. Nah, mari kita bahas satu persatu alat ukur tersebut. Nah, sebelum membahas tentang pengukuran, mari kita apa sih itu namanya pengukuran? Nah, pengukuran adalah membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan sesuatu lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Mari kita bahas satu per satu. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang jangka sorong. Nah, apa sih kegunaan jangka sorong? Nah, kalau kalian perhatikan di situ, nah ada namanya gambar jangka sorong. Nah, jangka sorong itu untuk salah satunya yaitu untuk mengukur diameter sebuah benda, misalkan lingkaran, uang koin. Nah, kan itu nggak mungkin pakai penggaris, harus menggunakan jangka sorong. Nah, kalau kalian yang di sekolah, nah misalkan di SMK ada jurusan STM, TKR, dan lain sebagainya, nah itu bisa berfungsi, nah, untuk mengukur kunci-kunci, untuk mengukur baut-baut dan lain sebagainya. Nah, itu namanya jangka sorong. Nah, adalah alat yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu benda. Nah, itu yang dimaksud dengan jangka sorong. Nah, ketelitian jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Jadi kecil sekali kalau jangka sorong. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, di situ ada bagian-bagiannya. Nah, silakan kalian pahami sendiri. Nah, di situ ada rahang tetap atas, ada rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah. Nah, insya Allah kalau kita ketemu, kita bisa mempraktekkan. Nah, sekarang kan masih belajar daring, masih lewat online. Nah, jadi hanya sekedar menjelaskan, kita belum bisa praktek. Nah, prakteknya nanti kalau kita sudah tatap muka. Nah, itu yang dimaksud dengan jangka sorong. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, mari kita belajar untuk cara menggunakan jangka sorong. Nah, sekarang kalian lihat contohnya itu gambar. Nah, itu kalau diperbesar, itu jangka sorong itu seperti itu. Misalnya kalian tadi mengukur diameter. Nah, kalau yang utama, yang di atas, itu angka-angka yang di atas, itu namanya skala utama. Nah, kalau yang di bawah, angka-angka yang di bawah, skala nonius. Jadi yang angka 2 sampai 3 itu skala utama. Kalau yang bawah 0 sampai 10 itu adalah skala nonius. Nah, skala utama itu cara membacanya 2 ada sampai 3 itu kan. Berarti kan 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai 3. Nah, kalau yang di bawah dari 0, 5, 10 itu cara membacanya berarti 0, habis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 10. Nah, cara menghitungnya itu yaitu skala utama
ditambah skala nonius. Nah, skala utama itu kan tadi yang di atas. Nah, skala utama tadi yang di atas. Nah, perhatikan angka 2. Nah, terus perhatikan skala nonius. Nah, 2 itu berhenti sebelum angka 0. Yang di bawah yang skala nonius. Berarti itu kan 2,1, 2,2. Nah, berarti sudah ketemu skala utamanya 2,2. Nah, kalau mencari skala nonius, nah, lihat yang di bawah, cari garis yang paling lurus dengan garis yang di atas. Itu cara mencari skala nonius. Misalkan 1 kan nggak ada yang lurus, 2 nggak ada yang lurus dengan di atas, 3 nggak ada yang lurus dengan di atas, 4 nggak ada yang lurus dengan di atas, 5 juga nggak lurus, 6 juga nggak lurus, 7 juga nggak lurus. Ternyata yang paling lurus itu yaitu 8, yaitu 8 mm. Nah, karena satuannya milimeter dijadikan sentimeter. Nah, jadi 8 mm dijadikan sentimeter itu 0,8 cm. Nah, setelah ketemu 0,8 cm dikalikan dengan ketelitian mikrometer jangka sorong. Ketelitian jangka sorong itu 0,1 kan tadi. Nah, dikali, jadi 0,8 dikali 0,1 hasilnya 0,08 cm. Nah, setelah itu baru dijumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Skala utama tadi ketemu 2,2 atau 2,20 sama saja. Terus ditambah skala nonius 0,08. Nah, berarti hasilnya 2,20 ditambah 0,08 hasilnya 2,28. Nah, itu cara menghitung menggunakan jangka sorong. Sekarang kita lanjut ke mikrometer skrup. Nah, apa sih mikrometer skrup? Nah, adalah pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dengan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Nah, kalau mikrometer skrup lebih kecil lagi 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mm. Nah, apa sih fungsinya? Nah, ini untuk mengukur suatu ketebalan benda. Misalkan kertas itu kan sangat tipis. Nah, itu diukurnya menggunakan mikrometer. Nah, kalau buku itu masih tebal, masih mending. Nah, kalau kertas itu kan tipis sekali. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yaitu menggunakan mikrometer skrup. Nah, itu ada di situ. Kalau kalian lihat gambarnya, ada poros tetap, ada poros geser, sama ada skala utama, ada skala nonius. Nanti kalau kita sudah tatap muka, nanti kita praktekkan juga menggunakan mikrometer skrup. Nah, sekarang latihan bagaimana cara menghitungnya, yaitu menggunakan alat yang namanya mikrometer skrup. Nah, sekarang contoh menghitung menggunakan mikrometer skrup. Nah, diingatkan lagi ketelitian mikrometer skrup itu 0,01 mm. Nah, caranya masih sama. Skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar, itu yang 0 sampai 4 itu namanya skala utama. Nah, kalau yang 25, 30, 35, nah itu namanya skala nonius. Nah, dari 20 ke 30 itu kan jaraknya berarti kan 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kalau yang skala utama berarti itu 0, 0. Ya, kalau yang di bawah itu nilainya setengah, berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, kalau di bawahnya. Nah, kalau kalian perhatikan skala utama dengan skala nonius, di situ misalkan kita mau mengukur ketebalan suatu benda. Nah, di situ skala utama, nah, pas di posisi angka 4. Nah, berarti skala utamanya 4 mm. Nah, terus skala nonius, nah itu pas lurus di angka 30. Nah, berarti skala noniusnya itu 30. Nah, dikali ketelitian mikrometer skrup. Nah, berarti dikali 0,01. Hasilnya 0,3 mm. Nah, maka setelah skala utamanya ketemu, skala noniusnya sudah ketemu, tinggal dijumlahkan. Nah, skala utama tadi nilainya 4.
skala nonius tadi nilainya 0,3. Nah, terus dijumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Berarti 4 ditambah 0,3 hasilnya 4,3 mm. Nah, itu cara menghitung menggunakan mikrometer skrup. Sampai sekian dulu. Kali ini membahas tentang pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.